Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hewan yang memang dianjurkan untuk dibunuh. Ada tadi 7 jenis hewan yang harus dibunuh. Ya. Di antaranya hadis sahih menjelaskan ada 5 hewan, ini hadis pertama, nanti kita tambah dengan 2 hewan yang lain. Ada 5 hewan yang wajib dibunuh baik dalam wilayah haram atau di luar haram. Wilayah haram maksudnya Mekah sama Madinah. Karena memang di sekitar Masjid Haram dan Masjid Nabawi, sekitarnya namanya wilayah haram, wilayah yang dimuliakan. Enggak boleh cabut pohonnya, enggak boleh dibunuh hewannya. Orang yang berbuat dosa maka akan dilipat gandakan hukumannya. Yang jelas di situ tidak boleh bunuh hewan. Tapi kata Nabi SAW, ada 5 jenis hewan dibunuh di wilayah haram dan di luar haram. Lalu beliau sebutkan yang pertama adalah ular. Ini ditemukan dimanapun dibunuh. Ya. Kemudian yang kedua burung gagak. Ya. Dalam riwayat ini dikatakan burung gagak yang bagian dadanya berbulu putih. Yang ketiga itu anjing buas. Yang keempat raja wali, burung raja wali. Dan yang kelima tikus. Hewan ini 5 bukan cuma boleh membunuhnya, tapi dianjurkan dan diwajibkan membunuhnya. Dan dalam bab sholat kata Nabi SAW, bunuhlah ular dan kalajengking walaupun kalian dalam keadaan sholat. Karena 2 hewan ini buruk. Ya. Tentu tadi 5 hewan itu, kemudian hewan yang ke-6 adalah kalajengking dalam riwayat lain, dan hewan yang ke-7 adalah cecak. Kalau cecak bahkan disebutkan keutamaan pahalanya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membunuh cecak maka dia akan mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah radhiyallahu anha memiliki cambuk khusus untuk membunuh hewan ini. Ya. Dan ini hikmah Allah SWT. Jadi tidak selamanya apa yang Allah perintahkan atau Allah larang kita harus mencari tahu kenapanya lalu kita kerjakan. Kalau terdapat setelah itu hikmah-hikmah, maka itu tentu saja kita mengambilnya. Kalau tidak ada, tetap kita imani kalau ini perintah bagian dari syariat kita. Sebagaimana kalau babi diharamkan, masalah nanti ditemukan, oh dia diharamkan karena ada cacing pita, ada ini, ada itu karenanya adalah sebuah tambahan. Karena tidak ditemukan itu pun tetap kita menganggap babi haram. Kalau ada yang bertanya lalu kenapa Allah ciptakan, ya Allah yang menguji hambanya. Ini saya haramkan, ini saya perintahkan, ini saya larang, patuh nggak? Gitu. Ya, seperti itulah. Bukankah sering saya kasih contoh kalau kita kerja di perusahaan pun ada peraturan-peraturan. Bisa saja kita katakan kenapa harus kantor buat peraturan pintunya di sini ya? Kenapa bukan di sana? Kenapa harus liftnya model ini atau merek ini? Kenapa bukan merek yang lain? Yaitu hak pemilik tentunya.